Kondisi cedera Tuchel pertanyakan keputusan Southgate panggil pemainnya. Jelang bergulirnya babak kualifikasi Piala Dunia 2022 pada pertengahan Oktober mendatang, sejumlah tim nasional sudah merilis daftar pemain yang masuk ke dalam skuad, tak terkecuali timnas Inggris. Dari daftar nama yang sudah diumumkan oleh Gareth Southgate, bek Chelsea yakni Reece James tetap masuk ke dalam tim, dan keputusan ini tentu mengundang pertanyaan dari banyak pihak, mengingat sang pemain masih menjalani pemulihan usai dibekap cedera ankle. Thomas Tuchel pun mengaku heran dengan keputusan dari Southgate tersebut. Selain Tuchel, publik sepertinya memang cukup heran dengan pilihan pemain dari Gareth Southgate. Bukan hanya memanggil pemain yang tengah dibekap cedera, pelatih berusia 51 tahun itu malah tidak menyertakan Jude Bellingham yang sejauh ini sudah menorehkan 2 gol dan 5 assist bersama Borussia Dortmund. Arteta akui Arsenal mengalami kemunduran performa ketika menghamburkan dana sekitar 145 juta pounds untuk bisa memboyong pemain yang baru. Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal tentu saja mendapatkan tekanan yang besar, mengingat dirinya ditargetkan bisa bawa timnya menuju zona Eropa. Naasnya tim asuhan dari Mikel Arteta tidak mengawali musim ini dengan secara baik, sebab Meriam London sempat merasakan 3 kekalahan secara beruntun di kompetisi Liga Inggris, meski akhirnya secara perlahan kini terlihat mengalami peningkatan performa. Melihat penampilan The Gunners yang naik turun, Arteta mengakui bahwa skuad asuhannya tengah membuat proyek jangka panjang, sehingga menurutnya adalah sebuah hal yang wajar apabila melihat Arsenal punya masalah dalam mencari 3 poin. Dalam setiap proyek yang sedang dibangun, terkadang Anda harus mundur sedikit untuk bisa melangkah lebih maju. Jadi Anda harus menyadari itu dan tidak kehilangan perspektif, ujar pelatih milik Arsenal tersebut. Hingga ke Arsenal, Aaron Ramsdale dipanggil timnas Inggris. Pada Piala Eropa 2020 yang lalu, nama Aaron Ramsdale memang sudah dipanggil ke skuad timnas Inggris. Namun kala itu dirinya tercatat sebagai kiper darurat lantaran hanya menggantikan posisi dari Dean Henderson yang saat itu mengalami cedera. Kini Ramsdale yang belum pernah mencatatkan penampilan dengan skuad The Three Lions ternyata masih mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih mereka yakni Gareth Southgate. Setelah namanya kini terpampang di dalam skuad saat melakukan petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2022. Meski dipanggilnya kiper berusia 23 tahun itu terdengar mengejutkan, Southgate mengklaim jika dirinya sudah memantau perkembangannya dan perpindahan ke Arsenal juga menjadi salah satu faktor mengapa Ramsdale terus diberi kesempatan masuk ke dalam timnya. Saat ini penampilan Ramsdale juga tengah mengalami peningkatan usai membantu Arsenal raih 3 kemenangan secara beruntun di ajang Liga Inggris, dan juga ia bisa mengoleksi 2 kali clean sheet dari 3 pertandingan tersebut. Ronaldo dituding jadi penyebab Sancho belum bersinar bersama Manchester United. Legenda Liverpool yakni Danny Murphy menyebutkan kalau Ronaldo membuat Jadon Sancho mengalami kesulitan untuk berkembang di Manchester United. Menurutnya posisi CR7 julukan Ronaldo yang tak tergantikan di starting 11 Manchester United membuat nama Jadon Sancho kesulitan masuk dalam tim utama. Meski Sancho sedikit kesulitan untuk beradaptasi di Manchester United, Murphy mengaku tidak khawatir akan hal tersebut, sebab mantan pemain Borussia Dortmund tersebut merupakan sosok yang sangat berbakat. Kini hanya masalah waktu saja bagi Sancho untuk menemukan ritmenya kembali dan mendapatkan tempat di tim utama. Murphy mengatakan sebelum Ronaldo datang, Manchester United memainkan Mason Greenwood sebagai penyerang tengah. Tetapi ketika CR7 tiba, Greenwood digeser ke posisi sisi kanan, di mana itu merupakan posisi asli dari Jadon Sancho. Luis Suarez bangga raih sepatu emas di era Messi dan juga Ronaldo. Striker Atletico Madrid yakni Luis Suarez merasa bangga telah memenangkan penghargaan sepatu emas Eropa di era yang didominasi oleh Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Suarez merasa bangga bisa mengalahkan 2 pemain bintang tersebut melalui sebuah prestasi, bukan sebuah pemungutan suara. Suarez 2 kali mendapatkan penghargaan sepatu emas Eropa. Penghargaan pertama ia didapatkan saat berseragam Liverpool di musim 2013-2014. Ketika itu ia berhasil mencetakkan 31 gol untuk The Reds di Liga Premier Inggris.
Adapun penghargaan kedua terjadi di musim 2015-2016 saat ia berhasil mengemaskan 40 gol untuk Barcelona di ajang La Liga Spanyol. Ketika itu persaingan ketat sedang panas-panasnya antara Ronaldo dan juga Messi dalam urusan mencetakkan gol. Kehadiran Suarez di tengah-tengah keduanya sesuatu yang sangat luar biasa. Ia menyukai caranya mendapatkan penghargaan tersebut yang diperoleh melalui kerja keras untuk menjadi pemain elit di sepak bola. Negosiasi kontrak baru Frank Kessie dengan AC Milan kini buntu. Menurut La Gazzetta dello Sport, negosiasi kontrak antara Frank Kessie dengan AC Milan dilaporkan kini tersendat. Dikabarkan kedua belah pihak sama-sama bersikukuh dengan keinginannya masing-masing. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa tak ada perkembangan dalam pembicaraan kontrak baru dari Frank Kessie. AC Milan dilaporkan menawarkan Kessie dengan kontrak baru hingga Juni 2026 dan gaji tahunan sebesar 6,5 juta euro. Sedangkan sang gelandang dan agennya meminta gaji sebesar 8 juta euro. Rossoneri tak ingin kehilangan Kessie dengan status bebas transfer. Jika perkembangan saat ini berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, bukan tak mungkin nasib Frank Kessie akan sama seperti Donnarumma dan juga Hakan Calhanoglu. Daniel Sturridge resmi bergabung dengan klub asal Australia. Daniel Sturridge akhirnya resmi mendapatkan klub yang baru. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut bergabung dengan Pet Glory untuk kompetisi 2021-2022. Seperti diketahui, sang pemain tidak bermain sepak bola profesional sejak Maret 2020. Terakhir kali ia memperkuat Trabzonspor dan di klub Turki tersebut ia bermain sebanyak 16 pertandingan dengan berhasil membukukan 7 gol di semua kompetisi. Meski sempat dikaitkan dengan beberapa klub MLS dan juga Liga Eropa, namun Daniel Sturridge akhirnya bergabung ke Pet Glory dan akan dikontrak sampai Juni 2022 mendatang. Bicara di situs resmi klub, pemain sepak bola berusia 32 tahun itu mengatakan bermain dengan Pet Glory merupakan kesempatan yang fantastis. Pasalnya bermain di Liga Australia adalah tantangan baru dalam karirnya gini. Ashley Young desak Manchester United datangkan gelandang milik PSG. Performa mengesankan Marco Verratti selama kemenangan PSG kontra Manchester City tak hanya mengundang kekaguman dari Pep Guardiola, tetapi juga dari mantan bintang Manchester United yakni Ashley Young. Bahkan kini Ashley Young mendesak Manchester United untuk mencoba mengontrak Marco Verratti dari PSG. Ashley Young mengatakan bahwa gelandang internasional Italia itu akan menjadi suksesor sempurna bagi Michael Carrick yang belum tergantikan. Kurangnya kualitas di lini tengah diklaim menjadi salah satu masalah dari tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Dengan dua gelandang bertahan seperti Fred dan juga Scott McTominay, banyak dinilai tak cukup baik untuk diandalkan di sektor sentral. Ashley Young pun berpikir bahwa Marco Verratti adalah pemain yang paling dekat dengan kualitas dari Carrick dan dirasa akan cocok dengan skema bermain milik Setan Merah. Dele Alli akan segera tinggalkan Tottenham Hotspur. Kebersamaan Dele Alli dengan Tottenham sepertinya akan berakhir pada tahun depan, sebab Spurs dikabarkan berencana untuk menjual sang pemain berposisikan gelandang tersebut. Setelah jarang tampil di era kepelatihan Jose Mourinho, kini di era Nuno Espirito Santo, dirinya juga dimainkan sebagai starter hingga pekan ke-6 Liga Inggris. Sayangnya dalam 3 pertandingan terakhir, Dele Alli gagal memberikan kemenangan untuk timnya. Meski terus dikaitkan untuk meninggalkan klub, namun klub sepak bola asal London Utara itu juga tak ingin melepasnya di bursa transfer Januari mendatang. Kini Football Insider memberitakan bahwa tim asuhan dari Nuno Espirito Santo tersebut berharap bahwa sang pemain bisa meningkatkan performanya pada musim ini. Dengan demikian bisa membuat mereka mendapatkan keuntungan yang lebih ketika menjualnya di bursa transfer musim panas mendatang. Real Madrid ingin pinjam Edinson Cavani. Real Madrid mau menambah amunisi di lini serang mereka. Sejauh ini Carlo Ancelotti hanya bisa mengandalkan Karim Benzema saja. Dilansir dari El Nacional, Edinson Cavani masuk dalam radar transfer Real Madrid. Raksasa Spanyol itu disebut ingin meminjam sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Real Madrid percaya bahwa Cavani bisa menjadi opsi jangka pendek yang bagus sebelum mereka merekrut striker yang baru. Edinson Cavani memang sudah berusia 34 tahun, namun pemain asal Uruguay tersebut masih bisa bersaing di level tertinggi seperti Liga Inggris.
Penampilan Cavani juga tidak terlalu buruk. Pada musim pertamanya di Old Trafford, dia berhasil mengemaskan 17 gol dan juga 6 assist dari total 39 pertandingan. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.